Selamat pagi, apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Zio Ulbar dan juga rekan saya. Dan saja bersama saya Anggun Akhtar ini pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Anggota Komisi 2 DPR RI mengungkapkan salah satu masalah dalam penerimaan P3K tahap 1 adalah persyaratan masa kerja yang tidak dipatuhi oleh oknum pejabat. Hal ini tentunya merugikan pelamar P3K yang sudah mengabdi dalam waktu yang cukup lama. Komisi 2 DPR RI mengevaluasi seluruh laporan dan masukan terkait pelaksanaan penerimaan P3K tahap 1 tahun 2024, sehingga dapat mengatasi dan memperbaiki proses penerimaan P3K di tahap selanjutnya. Anggota Komisi 2 DPR RI Rusda Mahmud menilai salah satu masalah dalam penerimaan P3K tahap 1 adalah persyaratan masa kerja yang tidak dipatuhi oleh oknum pejabat, sehingga merugikan pelamar P3K yang sudah memenuhi syarat masa kerja dan sudah mengabdi dalam waktu yang cukup lama. Ada juga yang sudah lama ikut seleksi nggak lolos. Terus ada yang baru cuma sebulan belum memenuhi persyaratan, tapi karena keluarganya pejabat di daerah, akhirnya semua prosedurnya bisa terpenuhi dan lolos. Nah, ini yang menjadi evaluasi kita bersama. Nanti akan dibawa ke Komisi 2 untuk dibicarakan. Ya. Komisi 2 DPR RI bersama pemerintah akan membahas opsi untuk memberikan kesempatan kepada para peserta seleksi CPNS yang tidak lolos agar dapat mengikuti seleksi P3K tahap selanjutnya. Kendala yang terjadi selama proses seleksi P3K tahap 1 akan menjadi bahan evaluasi agar penyelenggaraan P3K tahap berikutnya semakin baik. Ini juga ada beberapa permasalahan. Salah satu di antaranya adalah yang pernah ikut CPNS tidak lulus, sudah tidak memungkinkan lagi untuk ikut seleksi P3K tahap kedua. Kesemuanya inilah yang dievaluasi. Ya. Dari Makassar, Ferdian Nurrahman, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 3 DPR RI mendesak semua penegak hukum termasuk BNN dan juga jajaran kepolisian serius dalam menangani kasus narkotika dan juga memastikan tidak ada oknum yang bermain di balik penegakan hukum. Anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mendesak Badan Narkotika Nasional atau BNN tegas dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia. Menurutnya, langkah konkret diperlukan untuk menangkap gembong narkoba yang selama ini merusak generasi muda. Presiden Prabowo telah menyatakan kejahatan narkoba sebagai musuh negara. Oleh karena itu, Rudianto meminta semua penegak hukum, termasuk BNN dan jajaran kepolisian, serius dalam menangani kasus narkotika dan memastikan tidak ada oknum yang bermain di balik penegakan hukum. Selain penindakan, Rudianto menyoroti pentingnya upaya pencegahan. Sosialisasi bahaya narkoba harus digencarkan untuk melindungi generasi muda. Kita berharap agar pemberantasan kejahatan narkoba ini bisa menurun. Perlu diketahui bahwa kejahatan narkoba ini adalah musuh negara oleh Bapak Presiden Prabowo. Sehingga seluruh pimpinan BNN kita berharap mengatensi pernyataan Pak Presiden. Ya, mengatensinya bagaimana untuk sungguh-sungguh memberantas kejahatan narkoba ini. Jangan ada yang bermain, jangan ada oknum-oknum yang begini. Kita mau BNN, BNNP agar jangan hanya menindak pengguna yang notabene sebenarnya mereka korban dari penyalahgunaan narkoba. Harusnya yang disasar adalah gembong-gembong besar. Rudianto juga meminta BNN meningkatkan pengawasan di tempat-tempat yang berpotensi menjadi lokasi peredaran narkoba seperti tempat hiburan malam. Dengan langkah yang tegas dan terarah, diharapkan kasus narkotika di Indonesia dapat ditekan secara signifikan. Bondan Imana, TVR Parlemen melaporkan. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI menyambut baik kedatangan Duta Besar Singapura untuk Indonesia yang berfokus pada kerjasama di bidang energi dan pendidikan. Kami akan hadirkan informasi saat lagi, tetap bersama kami di TVR 09.
Lutfiullah Ilyas, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Saya mencalonkan DPR RI atas perintah partai. Alhamdulillah terpilih. Masyarakat kita hari ini mungkin sudah bosan dengan janji-janji politik, tapi yang terpenting masyarakat itu apa yang kita sudah kerjakan selama ini, selama saya di DPRD 15 tahun. KJP aja tidak cukup. Nah, ini program yang dari Senayan ini, dari DPR RI itu yang kita akan berikan kepada masyarakat. Salah satu contoh pendidikan. Benar atau tidak, anggota Dewan itu harus pakai patwa kemana-mana? Enggak. Benar atau tidak, 3 fungsi DPR adalah pengawasan, legislasi, dan anggaran? Iya, betul. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 09. Dalam kunjungan Duta Besar Singapura untuk Indonesia ke DPR RI dibahas peluang kerjasama di bidang energi terbarukan serta pendidikan. Diharapkan kerjasama lebih intensif dengan Singapura untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di daerah tertinggal. Dalam rangka meningkatkan kerjasama bidang energi baru terbarukan dan bidang pendidikan, Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI menyambut baik kedatangan Duta Besar Singapura untuk Indonesia sehingga dapat memberikan manfaat bagi kemajuan kedua negara. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bramantyo Suwondo mengatakan, kunjungan Duta Besar Singapura merupakan momen untuk mempererat hubungan bilateral Indonesia dan Singapura. Terkait kerjasama energi terbarukan, Indonesia diharapkan bisa berpartisipasi dalam pengelolaan energi baru dan terbarukan sesuai kebutuhan dan potensi Indonesia. Lebih lanjut, terkait kerjasama bidang pendidikan, Bramantyo menyampaikan bahwa Indonesia terinspirasi dengan transformasi Singapura dalam pengembangan sumber daya manusia. BKSAP DPR RI berharap dapat menjalin kerjasama lebih intensif dengan Singapura untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di daerah tertinggal yang masih menghadapi tantangan di sektor pendidikan. Beberapa isu-isu yang tentunya kita bicarakan adalah tentang renewable energy ataupun energi terbarukan, transisinya, bagaimana Indonesia bisa berpartisipasi dalam memproduksi dan juga bekerja sama dengan Singapura mengenai renewable energy. Dan yang kedua adalah tentang pendidikan. Tadi kita menyampaikan keinginan kita untuk bekerja sama lebih intens lagi dengan Singapura untuk dunia pendidikan karena kita banyak melihat transformasi Singapura yang sangat luar biasa di perihal SDM. Guna mewujudkan target akselerasi energi baru dan terbarukan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka BKSAP DPR RI juga mendorong penguatan kerjasama riset antar kedua negara. Sehingga ke depannya terdapat kolaborasi riset yang lebih kuat yang dapat memberikan dampak positif bagi kedua negara. Arif Naka, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 4 DPR RI menegaskan kawasan hutan lindung tidak boleh dijadikan satu areal secara keseluruhan dengan kawasan program strategis nasional. Sebab kawasan hutan lindung kelestariannya harus tetap terjaga dan juga terpelihara. Anggota Komisi 4 DPR RI Saadiah Uluputi mengatakan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kawasan hutan lindung harus tetap terjaga dan terpelihara. Tidak boleh dialihfungsikan meski untuk program strategis nasional atau PSN. Menurut Saadiah, kawasan hutan lindung tidak boleh dijadikan satu areal secara keseluruhan dengan kawasan PSN. Terlebih kawasan tersebut merupakan hutan lindung mangrove yang merupakan bagian dari ekosistem laut dan habitat ikan, serta menjadi mata pencaharian nelayan. Dalam fungsi kawasan hutan lindung sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan bahwa kawasan itu harus tetap terjaga dan terpelihara. Tidak boleh dialihfungsikan, dimanfaatkan apalagi digunakan untuk alihfungsi lain ya, dalam fungsi lain semisal bahkan PSN ya, bahkan PSN gitu.
program strategis nasional sekalipun ini tidak diperbolehkan untuk dialihfungsikan. Karena ternyata dalam kunjungan kami ke sana bahwa PIK 2 dan 1 integrasi secara keseluruhan dalam kawasan strategis nasional hutan lindung ini sudah memang ada di beranda laut, ada di depan laut, yang itu akan sangat membatasi ruang-ruang para nelayan untuk mencari penghidupannya. Jika ada mangrove agar bisa timbul ekosistem lain, dalam hal ini ikan dan sebagainya, yang harapannya adalah itu adalah mata pencaharian nelayan. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, area permohonan alih fungsi lahan terindikasi berada di kawasan hutan lindung yang menjadi satu-satunya kawasan hutan lindung di Kabupaten Tangerang. Dari Provinsi Banten, Rangga Wijaya, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 10 DPR RI Karmila Sari menegaskan keberadaan guru non-formal sangat membantu anak-anak putus sekolah dan turut berkontribusi dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia. Untuk itu kesejahteraan dan statusnya harus diperjuangkan. Komisi 10 DPR RI berkomitmen memperjuangkan kesejahteraan serta status guru non-formal dan informal yang telah berperan besar dalam mencerdaskan bangsa. Salah satu langkah konkret yang didorong adalah pembentukan kembali Direktorat Jenderal Pendidikan Non-Formal dan Informal atau Dirjen PNFI serta penguatan status mereka dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas. Anggota Komisi 10 DPR RI Karmila Sari menegaskan keberadaan guru non-formal sangat membantu anak-anak putus sekolah dan turut berkontribusi dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia. Oleh karena itu, pemerintah harus memperhatikan masa depan dan kesejahteraan tenaga pendidik tersebut. Kalau tidak ada kerjasama koordinasi dengan organisasi ini akan sangat menyulitkan. Seperti PKBM itu sangat memudahkan sekali, seperti anak yang putus sekolah ya. Keberadaan mereka ini sangat memudahkan, termasuk juga untuk peningkatan IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Nah juga termasuk tutor-tutor tadi, bahkan juga ada sempat sampai guru tadi menyampaikan kami ini bergaji rendah. Saking rendahnya kami mengurus anak-anak orang, tapi sementara kehidupan pribadi kami ini tidak sejahtera sehingga kami menyulitkan untuk membantu keluarga kami sendiri. Nah ini sesuatu bahasa ataupun kalimat yang sangat miris, yang betul-betul jangan sampai kita hanya mendengar seperti hal yang biasa, tapi ini adalah semacam ketokan keras. Karmila menambahkan, aspirasi guru non-formal telah melalui perjalanan panjang, mulai dari DPRD Kabupaten dan dinas terkait hingga sampai di Komisi 10 DPR RI. Sudah selayaknya guru non-formal mendapatkan status yang setara dengan guru formal mengingat kontribusi mereka sebagai pegiat pendidikan di daerah. Ajib dan Angga, TVR Parlemen melaporkan. Bulan Ramadan 1446 Hijriah akan dimulai pada Maret 2025 mendatang yang seakan menjadi tradisi akan diiringi dengan kenaikan berbagai komoditas bahan pokok. Menurut data Badan Pangan Nasional pada tahun 2024, lonjakan harga paling tinggi adalah komoditas telur ayam ras yang naik hingga 10,5% menjadi Rp31.900 per kilogram. Dan apakah lonjakan harga akan kembali menghantui masyarakat pada Ramadan kali ini? Kami akan hadirkan informasinya usai jeda. Tetap bersama kami di TVR 09. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia.
KSAP of Doas will always support and stand with Palestine, and they're promoting justice and peace for Palestinian people. Don't forget to watch House News only on TVR Parliament. Kembali bersama kami di 09 dan pada bulan Februari atau 1 bulan sebelum memasuki bulan Ramadan, pemerintah mencatat 12 komoditas pangan strategis masih dalam kondisi aman terkendali. Meskipun komoditas beras diprediksi terkendali, Komisi 4 DPR RI mengingatkan pemerintah akan pentingnya pemantauan terhadap fluktuasi harga dan ketersediaan pangan pada momen Ramadan. Simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Bulan Ramadan 1446 Hijriah akan berlangsung pada bulan Maret 2025 mendatang. Pada umumnya harga komoditas pangan seperti cabai, beras, telur ayam, daging, bawang merah, dan bawang putih akan mengalami kenaikan signifikan menjelang dan selama Ramadan. Adapun faktor yang menyebabkan kenaikan harga pangan antara lain adalah permintaan yang meningkat dari konsumen, kenaikan biaya distribusi, dan psikologi pasar menjelang Ramadan. Menurut data Badan Pangan Nasional pada tahun 2024, lonjakan harga paling tinggi adalah komoditas telur ayam ras yang naik hingga 10,5% menjadi Rp31.900 per kilogram. Pada bulan Februari atau 1 bulan sebelum memasuki bulan Ramadan, pemerintah mencatat 12 komoditas pangan strategis masih dalam kondisi aman terkendali. Terlebih, Kementan mengungkapkan bahwa produksi beras pada kuartal pertama tahun 2025 mengalami lonjakan akibat adanya carryover stok pada awal tahun 2025 sebesar 8 juta ton. Dan diperkirakan produksi beras hingga bulan April akan mencapai 14 juta ton. Meskipun komoditas beras diprediksi terkendali, namun, anggota Komisi 4 DPR RI Eko Wahyudi mengingatkan pemerintah akan pentingnya pemantauan terhadap fluktuasi harga dan ketersediaan pangan pada momen Ramadan. Selain itu, pihaknya mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan harga pembelian gabah kering panen untuk mendorong produktivitas petani dan produksi beras dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Lonjakan fluktuatif harga sangat erat kaitannya dengan ketersediaan barang tersebut pada momen yang dibutuhkan. Nanti ada sedikit peningkatan ya dari existing sebelumnya. Lebih lanjut, Komisi 4 DPR RI telah memanggil Badan Pangan Nasional dan Bulog dalam rapat dengar pendapat sebagai upaya mengantisipasi lonjakan pangan dan memenuhi kebutuhan pangan, khususnya komoditas strategis nasional. Dalam RDPU tersebut menunjukkan bahwa harga minyak kita, cabai merah, dan beras medium di pasaran masih berada di atas harga acuan penjualan dan harga eceran tertinggi. Untuk itu, anggota Komisi 4 DPR RI, Cindy Monica Salsabila menegaskan, pemerintah jangan sampai menormalisasi fenomena kenaikan harga dan ketersediaan pangan tiap jelang Ramadan. Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah strategis guna menjaga ketersediaan, stabilitas pasokan, dan harga pangan, termasuk penguatan cadangan pangan pemerintah. Mengingat saat ini realisasi serapan beras baru mencapai 18.000 ton, sementara target produksi beras hingga bulan Maret 2025 sebanyak 8 juta ton. Nah, kita melihat dari tahun ke tahun sebelumnya itu menjelang bulan puasa pasti harga pangan kita, harga sembako kita selalu naik, dan ini menjadi fenomena yang selalu terjadi berulang dari tahun ke tahun. Komisi 4 menekankan jangan sampai pemerintah
dan mitra-mitra kami menormalisasi fenomena ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah data dari BPS. Kita mendapatkan bahwa kurang lebih produksi beras kita ini akan meningkat kurang lebih 8 juta ton dalam jangka 3 bulan ini. Saat ini Bulog juga ditugaskan untuk menyerap kurang lebih 3 juta ton beras, tetapi realisasinya masih sekitar 18.000 ton. DPR RI berharap Bappenas, Bulog, dan stakeholder lainnya terus berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan kenaikan harga pangan, antara lain dengan meningkatkan jumlah produksi komoditas. Sehingga jika ketersediaan pasokan melimpah dan tingginya permintaan masyarakat, maka dipastikan tidak akan terjadi gejolak harga. Selain itu, kolaborasi dan sinergi seluruh pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memantau dan mengawasi harga pangan, bahkan menyediakan pasar pangan murah bagi masyarakat di daerah masing-masing. Dengan begitu, stabilitas harga pangan dan pemenuhan kebutuhan stok pangan bagi masyarakat jelang bulan Ramadan hingga Idul Fitri dapat berjalan lancar. Luanda merupakan ibu kota negara Angola yang menjadi kota terbesar dan pusat ekonomi negara. Memiliki banyak potensi wisata mulai dari pantai, taman nasional hingga situs bersejarah. Yang salah satunya adalah Fortaleza de Miguel yang saat ini menjadi lokasi Museum Nasional de Historia Militar. Bagaimana dan seperti apa situs bersejarah ini? Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di TVR 09. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Werebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Anda kembali di TVR 09. Museum Nasional de Historia Militar menyimpan sejarah panjang politik dan juga militer negara Angola. Museum ini menyimpan berbagai koleksi yang membuat kita terhipnotis oleh jejak sejarah yang seolah-olah menari di setiap lorong museumnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan tayangan Museum Nasional de Historia Militar Angola pada segmen Intips Informasi dan Tips berikut ini. Pemirsa, mungkin masih banyak dari kita yang belum familiar dengan negara Angola. Angola terletak di bagian selatan Afrika, beribu kota Luanda yang juga merupakan kota terbesar dan pusat ekonomi utama negara ini. Jika kita berjalan-jalan di kota Luanda, potensi pariwisata yang dapat kita temukan adalah pantai, taman nasional, dan juga situs bersejarah. Salah satunya adalah Fortaleza de Miguel. Fortaleza de Miguel, sebuah benteng yang menyimpan sejarah panjang dan saat ini menjadi lokasi Museum Nasional de Historia Militar. Dibentuk pada tahun 1975, museum ini telah melalui perjalanan panjang. Mulai dari masa-masa sulit pada tahun 1978
hingga kemudian direstorasi dan kembali dibuka untuk umum pada April 2013. Museum ini telah menjadi wadah untuk koleksi dan warisan sejarah militer Angola. Jika berkunjung ke museum ini, kita akan disambut oleh koleksi yang membuat kita terhipnotis oleh jejak-jejak sejarah yang terpatri dalam setiap artefak. Seolah-olah sejarah militer Angola menari di antara lorong-lorong museum. Bagaimana tidak? Di museum ini terhampar sebuah kisah yang begitu mengesankan. Salah satunya menampilkan koleksi alat militer, termasuk kendaraan yang pernah digunakan oleh 3 partai politik Angola selama konflik di negara tersebut. Kendaraan-kendaraan ini seakan membawa kita melintasi waktu, mengungkapkan bagaimana sejarah politik dan militer terjalin erat di tanah ini. Kita juga dapat menemukan meriam, patung-patung pahlawan, dan kisah perang saudara yang pernah terjadi di Angola. Perang saudara yang akhirnya berakhir setelah hampir 27 tahun pada tahun 2002 itu kabarnya adalah perang saudara paling lama dalam sejarah modern. Itulah kenapa museum ini memainkan peran penting dalam mengenang pahlawan dan peristiwa yang membentuk sejarah nasional Angola. Tak selalu soal sejarah. Dari lantai atas museum ini kita dapat menikmati landscape kota Luanda yang indah, terhampar di garis pantai yang menghadap langsung ke laut lepas Samudra Atlantik, menambah keindahan ketika kita berkunjung ke museum ini. Museum Nasional de Historia Militar tidak hanya menjadi rumah bagi koleksi-koleksi berharga, tetapi juga menjadi jendela untuk mengeksplorasi peran pahlawan serta peristiwa bersejarah yang membentuk Angola menjadi apa yang kita kenal saat ini. Pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari Selasa 11 Februari 2025. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada rapat kerja Komisi 9 DPR RI dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia terkait penerapan kelas rawat inap standar atau KRIS. Lalu pada pukul 13 waktu Indonesia Barat akan ada rapat kerja Badan Legislasi DPR RI dengan Menteri SDM membahas rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara. Dan sejumlah agenda serta program DPR lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Baik pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 hari ini. Saya Anggun Aktarini dan juga rekan saya Ziolbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.